Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Ardian dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tugas bahasa Indonesia yang saya ambil dari modul perkuliahan sesi 11 tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dan mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. Dengan kata lain, kalimat efektif harus mampu menciptakan kesepahaman dan mampu mewakili ide yang ada dalam benak penulis atau pembicara dan pendengar atau pembaca. Oleh karena itu, kalimat efektif haruslah disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang diinginkan penulis terhadap pembacanya. Struktur kalimat dalam bahasa Indonesia terdiri atas subjek dalam kurung S, predikat dalam kurung P, objek dalam kurung O, keterangan dalam kurung K, dan pelengkap dalam kurung P. Untuk membentuk sebuah kalimat, struktur minimal terdiri atas S dan P. Subjek dalam kurung S. Subjek adalah bagian kalimat menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, benda, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata atau frasa verbal. Predikat dalam kurung P. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu untuk melakukan dalam kurung tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek dalam kurung pelaku atau tokoh benda di dalam suatu kalimat. Objek dalam kurung O. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi P. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa, nominal atau klausa. Letak O selalu di belakang P yang berupa verba transitif. Pelengkap dalam kurung pel. Pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi P. Letak pelengkap umumnya di belakang P yang berupa verba. Keterangan dalam kurung KET. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan S, P, O, dan P. Posisi bersifat bebas, dapat di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif ada 8. 1. Ketatabahasaan. Ketatabahasaan merupakan faktor paling penting dan mendasar dalam kalimat efektif. Salah satu contoh ketidakefektifan dalam kalimat karena tidak sesuai dengan aturan tata bahasa adalah adanya pemakaian akhiran kan dan i yang salah. 2. Kesatuan gagasan atau kesepadanan. Kesatuan gagasan atau kesepadanan berkaitan dengan keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesatuan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Dengan satu ide itu kalimat boleh panjang atau pendek, yang menggabungkan lebih dari satu kesatuan, bahkan dapat mempertentangkan kesatuan yang satu dan yang lainnya, asalkan ide atau gagasan kalimatnya tunggal. 3. Kehematan.
Kehematan dalam pengertian kalimat efektif berarti hemat dalam menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Hal ini disebabkan setiap unsur dalam kalimat hendaknya tidak ada yang tidak bermanfaat. 4. Kesejajaran. Kesejajaran berkaitan dengan kesamaan unsur-unsur yang digunakan secara konsisten dalam kalimat, baik itu dari bentuk kata atau jenis-jenis kata dan imbuhan maupun makna kata. Maksudnya adalah jika verba yang digunakan, unsur yang lain juga verba. Demikian pula jika nomina yang digunakan, unsur yang lain juga harus nomina. Jika aktif yang digunakan, yang lain juga harus aktif. 5. Ketegasan. Ketegasan atau penekanan dalam kalimat efektif adalah penonjolan ide pokok, misalnya dengan pengunggulan kata, repetisi, dan penggunaan partikel penekan. 6. Kecermatan. Kecermatan adalah kalimat tersebut tidak mengandung tafsiran ganda dalam kurung ambigu. 7. Kepaduan atau koherensi. Kepaduan atau koherensi adalah hubungan timbal balik yang jelas antara unsur-unsurnya sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. 8. Kelogisan. Kelogisan mengacu 8. Kelogisan. Kelogisan mengacau pada ide kalimat yang dapat diterima oleh akal. Kelogisan kalimat erat kaitannya dengan ketatabahasaan. Oke, mungkin sekian dari saya untuk tentang kalimat efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.